Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi Bareng Presiden Club. Ini acara rutin yang mempertemukan antara manajemen Persija dengan teman-teman rekan media. Nanti juga akan ada press conference pers dan tentunya ada tanya jawab dengan manajemen Persija. Oke, tak panjang lebar. Sekarang kita panggil Presiden Persija Muhammad Prapanca. Silakan Pak. Selanjutnya ada Wakil Presiden Persija Bang Ganesha Putra, silakan Bang. Oke, selanjutnya Head Coach Persija Jakarta, Coach Thomas Dol, bersama Coach. Oke, bakal banyak keseruan yang ada di acara ini. Nanti manajemen Persija, Pak Panca dan Bang Ganesha juga akan memberikan komentar terkait perjalanan Persija di musim ini dan juga rencana Persija di musim depan. Begitupun nanti Coach Thomas juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman media yang ada di sini. Jadi bahwa awal gimana perjalanan Persija di musim ini untuk sebagai pembukaan ke teman-teman Ngopi Bareng Presiden Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di bulan Ramadan. Emang cukup berat perjalanan Persija musim ini yang diawali waktu pertama kali tim datang, pelatih dan ofisial, kita mempunyai kinerja cukup baik sampai terjadinya musibah terakhir di Panjuruhan, dan kita coba setelah Liga jalan itu kita coba untuk kembali, tapi dengan situasi yang begitu ketat dengan jadwal timnas dan tentunya banyak pemain kita yang masuk dalam timnas, jadi sehingga di bawah kepemimpinan pelatih Thomas Doll, kami Persija musim ini sangat benar-benar minim sekali pemain, sehingga untuk bisa mempertahankan mengejar klasmen di atas itu sungguh berat. Saya berharap juga untuk ke depan jadwal yang lebih tepat waktu, tidak berubah, dan tidak selalu bertuburkan dengan jadwal-jadwal timnas atau FIFA Matchday di musim depan. Saya berharap kita bisa memberikan yang lebih baik dari yang sekarang kali menurut saya. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Oke, terima kasih Pak Panca. Nanti selanjutnya bakal ada banyak informasi lainnya ya Pak yang akan diberikan kepada teman-teman media di acara Ngopi Bareng Presiden Club ini. Selanjutnya itu Pak, kabarnya akan ada simbolis komitmen dengan Coach Thomas Doll. Seperti apa? Oke, jadi tentunya memang teman-teman semua juga tahu bahwa kami beserta pelatih juga mengalami perdebatan yang cukup panjang ya terkait musim ini, di mana komitmen seorang Thomas Doll sebagai pelatih kepala itu adalah untuk membawa Persija ke tempat level yang lebih tinggi dengan situasi yang begitu tidak sempurna di musim ini untuk Persija. Tapi saya mewakili manajemen sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Thomas Doll dengan segala kemampuannya beserta ofisial. Jadi kami tetap akan menunjuk Thomas Doll sebagai pelatih kepala di musim yang akan datang gitu. Oke Mas, sekarang ada sampai tahun 2025. Mungkin
mohon bisa diabadikan, silakan. Terima kasih. Oke, dengan komitmen Coach Thomas Tuchel bakal singkat tahun 2025, mungkin ada komentar dari Arteta sebagai presiden ataupun Coach Thomas. Selamat sore to everybody. It's a fantastic moment also that the president, the club, that they are happy with the work from the coach team. This is a big trust also, and I think this, with all the problems what we had in this season, everybody could see that we wanted to change the face of Persija, the style of football. So we have, I think we could win a lot of fans back also with the style of football. It was an honest football, and with all the problems, what I told you before, with the league stopped for 2 months, the national player were not there for a long time, now again. So we had a lot of problems, foreigner injured, and so a big compliment also to all the people around of us. It's not only the foreigner coach team, we have also coaches from Indonesia, video analyzer, guys, they are every day with us on the pitch, and they make a fantastic job, and also our player, because it was a very, very difficult season now, I think, since October, when the league stopped. I think we never could play 2 games behind with the same 11. So we had to change always the formation because of sick, of injured, of national player, they were not there. So it was a very, very hard season, and is a hard season. And but I think everybody, he is around of us. Ganesha is every day with us, and he's so close with us. I think he can see also how many problems we had in this season, and we are first in the league. With a little bit more luck, with a little bit more professionality from other people also around of us, not from Persija, from other part. We could also win the title in this season. This was not the target because last season was very, very difficult for Persija, and that we are already close to win the championship is a small miracle also, what the guys, what they did and what they do. So we have 5 games, and happy to be here. We know how important is Persija for our supporter. We have a good contact, good connection also with Dicky, with Jack Mania, and they could see also we had fantastic games also home. We didn't lose 1 game until now, together with our supporter, so what we have to do better next season is outside. We have to show sometimes a different face, but I hope we play a little bit more always with the same team and not always changes, and then we can bring Persija also back to the top. This is the target, and maybe one day also back
in the Champions League football. Because when I think about, we have here one of the beautiful stadium in the world. Think about 83,000 people. Jack Mania is inside, and we play a fantastic football with a fantastic team. So this has to be the target, and maybe it's not only a dream. And for this we will fight again in the new season. But now we have 1 month in front of us that we change on the best way this season also. And thank you, Prezi, for trust. And together with the coach team, we will give every day the best what we can do. Thank you. Ada tambahan, Bang Anissa? Cek. Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan bagi saya pribadi juga untuk bisa menjalankan amanah dari Pak Panca dan dari klub untuk mendampingi Coach Thomas di musim ini. Seperti yang tadi juga Coach Thomas sudah sampaikan bahwa musim ini adalah musim yang sangat luar biasa karena kita datang boleh dibilang dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin agak compang-camping ketika musim lalu kita memulai menyelesaikan musim lalu dengan tidak begitu baik, artinya kita hanya ada di tengah, dan sekarang kita sampai dengan hari ini kita ada di peringkat ketiga dan kita juga sempat berada di jalur pertempuran untuk meraih juara. Jadi ini satu pembelajaran yang baik buat kami musim ini dari segala aspek. Tentunya kami, terutama juga saya pribadi yang setiap hari mungkin berinteraksi langsung dengan coaching tim, dengan tim, melihat langsung dengan kepala mata sendiri bahwa bagaimana Coach Thomas dan tim dengan staf lokal kita, dengan para pemain asing dan lokal, mereka bekerja keras setiap hari untuk menjadi lebih baik dalam segala hal, dari mulai di dalam lapangan maupun juga di luar lapangan yang juga berhubungan dengan performance. Dan ini merupakan sesuatu yang baru buat kami dan ini menjadi suatu lompatan karena dengan hal-hal kecil yang diperhatikan sangat mendalam kita bisa meraih hasil-hasil yang lebih optimal. Ada kalanya berbagai keberhasilan yang kita raih itu hanya sekedar melakukan hal-hal yang simple, tapi kita melakukannya dengan sangat sempurna. Jadi itu yang kami pelajari dan saya pikir ini menjadi fondasi yang bagus. Kita masih punya PR 5 pertandingan ke depan dengan segala kesulitan yang ada. Teman-teman semua udah tahu bahwa kita saat ini nggak ada 6 pemain, kemudian juga nanti setelah itu kita akan kehilangan 6 pemain lagi gantian gitu ya. Kemudian juga ada under 23 yang juga ada rencana mau dipanggil juga. Jadi memang kita harus menyelesaikan musim ini dengan segala kesulitan yang ada, tapi kita tetap harus optimis. Kita semua tetap akan bekerja keras menyelesaikan musim ini dengan gagah berani, ya kan? Sambil juga kita mulai berinvestasi untuk musim kedepannya, dimana tadi coach sudah sampaikan bahwa kita sebagai klub harus juga mulai unjuk gigi terhadap faktor-faktor eksternal yang terjadi di sekitar klub, dari mulai bagaimana kita harus berjuang musim depan kita bisa selalu bermain di home dengan penonton. Kita juga harus selalu berjuang supaya tidak ada lagi pemain tim nasional yang dipanggil di luar FIFA Matchday, dan kita juga harus selalu berjuang untuk bagaimana kita tidak mau lagi ada pemain kita yang dipanggil untuk training center jangka panjang di masa yang akan datang. Dengan kita merubah attitude kita, dengan kita lebih unjuk gigi terhadap hal-hal yang sifatnya lebih profesional dengan banyak pihak di luar,
itu tentunya akan membawa satu perubahan yang lebih lagi. Artinya apa yang kita sudah lakukan musim ini, kita banyak melakukan pembenahan di internal, tapi untuk musim depan kita juga harus melangkah satu langkah lagi. Bagaimana kita juga harus mulai memberikan pengaruh yang positif, memberikan impresi yang positif terhadap entitas-entitas yang mengelilingi dari Persija Jakarta. Jadi mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Panca atas kepercayaannya, juga kepada Coach Thomas. Kita sama-sama mensukseskan sisa 5 pertandingan ke depan, dan juga kita mempersiapkan diri untuk kita meraih hasil yang terbaik di musim yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bang Nesa. Selain Persija menunjukkan komitmen dengan Thomas Doll hingga tahun 2025, Persija juga mengikat komitmen dengan 6 pemain Persija saat ini, yaitu dengan perpanjangan kontrak. Siapa saja yang akan perpanjang kontrak kita lihat di video. Kapten Andetani Ardiasa, dia akan bersama Persija hingga 2026. Selanjutnya pemain selanjutnya Rico Sip akan ada di Persija juga sampai tahun 2026. Selanjutnya benar ada Muhammad Ferrari hingga 2025. Firja Andika juga sampai 2025. Reski Fandi hingga 2025. Dan nama terakhir yang akan diperpanjang kontrak yaitu Racing Star Doni Tri Pamukas hingga 2025. Ya. Oke, mohon maaf kepada teman-teman media dan penonton Ngopi Bareng Presiden Club. Coach Thomas tidak bisa hadir bersama kita hingga acara selesai karena dia akan memimpin latihan di Jakarta International Stadium setelah buka puasa. Jadi mohon maaf, kita akan tetap bersama Pak Panca dan Bang Anessa untuk berdiskusi lebih lanjut. Thank you coach. Ya, Pak Panca, Bang Anessa, berarti sekarang bisa dipersilakan ya teman-teman media untuk berdiskusi tentang Persija ke depannya. Bisa sebagai sebuah pertanyaan ataupun bisa saran dan masukan kepada Persija ya. Ya, silakan teman-teman media. Mengajukan pertanyaan. Oke, selamat sore, Pak Panca di Koran Jawa Pos. Beberapa pertanyaan Pak. Ini tadi sempat dibuka kalau ada 6 pemain ya lokal yang diperpanjang. Berikutnya, bagaimana dengan pemain-pemain asing kita Pak? Hano Behrens, Abdul Sepelal, Keruncik, dan Kudela. Behrens dan Yusuf, mereka saat ini kan masih saya ada pikiran kalau mereka sampai liga selesai. Apakah itu benar dugaan itu? Berikutnya yang kedua soal kita tahu kasus ini menurut saya sangat mengganggu Persija lah ya. Saat Persija pusing dengan pemanggilan pemain timnas, tahu-tahu muncul lagi kasus itu. Padahal kalau nggak salah setahun lalu di acara ngopi bareng Pak Panca juga waktu itu sempat disinggung masalah Simic itu udah dalam tanda kutip selesai, tapi ternyata FIFA memenangkan kasus itu gitu. Itu bagaimana langkah Persija? Terus yang ketiga, Persija Persib main di mana Pak? Terima kasih. Silakan Bang Anessa atau Pak Panca. Ada 3 pertanyaan. Pertama soal pemain asing, kedua soal Marco Simic, dan ketiga laga
Persib. Baik, mohon izin Pak Maja. Untuk pertanyaan pertama, yang jelas kita masih punya 5 pertandingan lagi. Ya, jadi kami tidak bisa mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan apapun sebelum kompetisi selesai. Jadi kita semua harus terus melihat sampai dengan kompetisi selesai, dan setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Jadi terkait masalah pemain-pemain semua, ya, mereka sampai dengan hari ini masih pemain Persija, dan mereka sampai dengan hari ini masih punya komitmen untuk berjuang bersama-sama kita, meskipun ada pemain yang memang saat ini sedang cedera. Kemudian harus diketahui juga bahwa kita juga masih menunggu terkait masalah regulasi. Artinya dari jumlah pemain asingnya, dari kuotanya, karena semuanya kita tahu bahwa sudah ada berbagai macam wacana terkait kuota ASEAN, terkait masalah Asia, terkait jumlahnya berubah dari 4 menjadi 6, dan yang lain. Tetapi semuanya itu belum ada yang official, artinya belum ada satu ketetapan yang dengan suatu surat atau mungkin dengan suatu sirkuler dari pihak yang berwenang, dalam hari ini mungkin federasi, sehingga tentunya juga kita tidak mungkin bisa menetapkan langkah sebelum ada sesuatu yang official gitu. Jadi untuk saat ini saya mau tegaskan bahwa semua pemain asing itu masih merupakan pemain Persija, dan semua pemain asing itu juga masih punya komitmen untuk kita berjuang bersama-sama menyelesaikan musim ini dengan sebaik-baiknya. Dan sambil kita juga menunggu regulasi yang official terkait musim depan, terkait jumlah dan juga kuota mengenai asal pemain. Jadi dari kami seperti itu, sehingga berdasarkan itu baru nantinya setelah kompetisi selesai Persija bisa menetapkan langkah ke depan, baik masalah evaluasi dan masalah rekrutmen untuk ke depannya. Terima kasih. Cek. Nah, terkait itu yang penjelasan kasus ini ya. Jadi keputusan yang sudah ditetapkan FIFA itu ternyata dibanding sama Marco Simic juga gitu. Jadi kita juga si Marco Simic itu sekarang dia banding ke CAS. Jadi prosesnya itu per hari ini masih di CAS. Jadi belum ada keputusan apapun terkait kewajiban apapun dari Persija ke Simic untuk harus melakukan pembayaran jumlah tertentu. Nah, itu terkait Marco Simic. Terkait dengan tanggal 31 Maret 2023. Sampai hari ini sangat disayangkan kami masih berusaha untuk sebenarnya berbesar hati agar kita bisa masih main di SUGBK. Gitu. Walaupun dari Ketua LOC maupun Ketua PSSI pernah ngasih statement, karena pada saat beliau melakukan inspeksi itu H+1 pada saat unloading dari konsernya Blackpink. Jadi tentunya itu program maintenance belum jalan. Seharusnya kan yang harus dilihat itu 10 hari setelah masa unloading. Itu kan sudah ada sistem untuk treatment. Jadi sehingga kita berharap GBK bisa kita pakai pada tanggal 31. Tapi ternyata sampai hari ini kami sudah komunikasi dengan pihak PSSI, kita sampaikan apa yang kita inginkan, dan kita berharap mudah-mudahan 1-2 hari ini dapat jawaban bagus. Tapi kita juga harus menyiapkan plan yang lain, mungkin komunikasi dengan pihak Patriot, dan saya juga belum tahu di Patriot apakah kita bisa dengan penonton
karena menimbang posisinya adalah masuk dalam wilayah Jawa Barat ya. Tentunya pihak polisian juga harus menimbang semua mitigasi risiko apabila Persija sama Persib main di sana. Ya kita doakan yang terbaik lah, tanggal 31 ini kita bisa main, masih berharap main di GBK. Gitu. Terima kasih Pak Banta, terima kasih Bang Anissa. Gimana Taufik? Mau ini nanya dikit lagi soal tadi jawaban Bang Anissa. Bang, soal yang tadi Abang bilang asing apa Hano dan Yusuf bakal kembali sebelum musim berakhir, Bang? Untuk sampai dengan hari ini, kalau kondisi kesehatan mereka berdua, kalau untuk Yusuf mungkin karena dia melakukan operasi batu ginjal, jadi memang kemungkinannya sangat kecil untuk dia bisa kembali, karena memang dibutuhkan waktu recovery yang cukup panjang pasca operasi tersebut. Itu keterangan terakhir yang bisa diberikan. Sedangkan untuk Hano, kita akan pantau kondisinya lagi dan kita akan lihat kemungkinannya. Ya, jadi untuk Yusuf sampai akhir musim sudah kemungkinan besar tidak bisa tampil lagi, dan Hano maka akan dilihat dipantau kondisi fisiknya. Pertanyaan selanjutnya. Selamat sore semuanya. Perkenalan, saya Iqbal dari Bogor Mania. Ini di luar pertanyaan yang untuk perencanaan musim depan ya. Untuk schedule jadwal Persija di sisa pertandingan itu kita masih ada kurang lebih 2 pertandingan. Dan di 2 pertandingan awal Persija dan Persib itu waktunya mepet 28 dan tanggal 31. Sedangkan pemain kita 12 orang itu pasti kehilangan duluan buat berangkat ke timnas, ada yang masuk ke timnas U20 buat Piala Dunia dan juga Friendly Match kalau. Nah, ada nggak usaha dari Persija ini buat gimana caranya dengan sisa pemain yang ada untuk memaksimalkan pertandingan, karena 2 pertandingan ini nih kayak gini, Persita, Persib sama Persebaya kalau saya tanggal 5 ya. Nah, begitu ada opsi juga kan untuk meminta keinginan untuk kemunduran atau gimana dari manajemen, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang menjadi pemikiran teman-teman tersebut itu juga menjadi concernnya kita, karena memang betul antara jadwal tanggal 28 dengan tanggal 31 dengan 2 recovery days itu sangat berat. Itu kita ngomong dari di satu sisi masalah penjadwalan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dalam konteks tadi ketersediaan pemain, karena oke, kalau tanggal 28 itu memang masih FIFA Matchday, entah mengapa ada pertandingan di dalam window FIFA Matchday. Meskipun kita tahu bahwa memang ada banyak sekali turbulensi yang terjadi sepanjang musim ini, kaitannya juga dengan tragedi Kanjuruhan, banyaknya pertandingan tunda dan seterusnya, sehingga memang terjadilah ini tanggal 28 itu bersamaan dengan FIFA Matchday. Dan yang saya tahu bahkan sebenarnya jadwal liga itu udah ada duluan dibanding jadwal tim nasionalnya. Jadi kita nggak tahu ini bagaimana, yang kita nggak mau ini salah siapa atau salah siapa. Yang jelas kalau dari manajemen sendiri, mungkin saya juga sudah menyampaikan statement ketika pasca pertandingan melawan PSIS bahwa kita sebenarnya menolak jadwal yang dilakukan di FIFA Matchday ini, karena pada akhirnya ada banyak hal yang dikorbankan. Sebenarnya bukan cuma untuk Persija, tapi juga untuk sepak bola Indonesia, ekosistemnya secara keseluruhan. Karena bisa dibayangkan liga berjalan, kita punya tanggung jawab terhadap sponsor, kita punya tanggung jawab terhadap fans, terhadap media, terhadap segala macam stakeholder. Tapi
best playernya tidak bisa main. Kemudian juga terjadi masalah ketidakfairan karena ada tim yang kehilangan banyak pemain, harus bermain melawan tim yang pemainnya mungkin lengkap. Jadi itu sudah kita sampaikan statement itu. Kemudian kita juga sudah resmi mengirim surat sebelum window FIFA Matchday itu ke federasi. Kita minta perubahan jadwal. Kemudian kita juga minta bahwa PC jangka panjang itu dievaluasi karena kita kepengen lebih baik pemainnya itu dalam konteks yang timnas U20 ya, lebih baik pemainnya itu berkembang di kompetisi ketimbang dia hanya mengikuti latihan dan pertandingan persahabatan saja. Itu sudah kami sampaikan semua, tetapi sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan jawaban yang resmi terkait surat tersebut. Jadi kita tetap beranggapan bahwa jadwal tanggal 28 itu berarti on, artinya kita tetap bermain dengan jadwal tersebut. Kemudian juga terkait masalah tanggal 31-nya juga belum ada respon apapun. Di samping itu juga ditambah lagi tadi yang Pak Manja sampaikan, ada kesulitan tambahan karena SPWK kemarin yang seharusnya udah firm bisa menjadi tidak bisa. Jadi kalau ditanya apa yang manajemen sudah lakukan, kita sudah lakukan segala macam cara, baik pendekatan informal maupun secara formal dan surat, tapi memang sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan respon apapun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Bang Iqbal, sudah aman ya? Ya Bang. Teman-teman media lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Panca, Bang Anissa, Bang Buku. Cuma satu pertanyaan aja sih Bang. Apa sih yang menjadi alasan baru 6 pemain ini diperpanjang kontrak sejauh ini? Atas kan sejauh pengalaman saya selama manajemen Persija itu ada beberapa pemain yang juga cukup bagus kayak Nasar Yaman, lalu ada Theo Faki dan pertimbangan Thomas Doll mempertahankan ini seperti apa, dan juga pemain U20 yang lainnya itu kontraknya masih panjang apa enggak sama Persija lagi. Terima kasih dari jawab pertanyaan Bang. Mungkin perlu sedikit diluruskan ya bahwa 6 ini yang mereka mungkin perlu diluruskan bahwa yang 6 ini yang kita tahu adalah yang mereka melakukan extension sekarang. Tapi ada juga pemain yang memang sudah punya kontrak panjang tentunya. Ketika sebelum kompetisi itu mulai mereka sudah punya kontrak yang panjang. Tentunya kita nggak kita umumkan lagi gitu karena ya saya nggak perlu sebut misalnya Witan Sulaiman sampai kapan karena waktu kemarin kita present Witan sudah disebutkan juga itu teman-teman bisa aja. Jadi bukan berarti kita cuma punya 6 gitu musim depan gitu. Jadi nggak seperti itu. Tapi memang ada pemain yang memang sudah kontraknya panjang dan ini juga tentunya menyusul ada juga nanti yang saya katakan tadi berdasarkan nanti setelah kompetisi selesai akan juga ada evaluasi yang juga pastinya akan ada yang lain kayak gitu, baik yang dari dalam maupun yang dari luar gitu. Tapi sebenarnya dengan 6 orang ini kita extend itu mungkin boleh dibilang sudah mungkin 90% squad itu lengkap gitu ya. Tinggal kita yang 10% itu dari luar. Dia aktif kok. Ada tambahan Pak Panca? Mungkin melihat performa pertama itu. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman media, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Panca, Pak Ganesha, Mas Buku. Tadi disebut ada 10 pemain dari luar. Ini juga kan belakangan ada kabar
nama Rizky Ridho juga sudah dikaitkan dengan Persija. Apakah itu memang salah satu pemain yang dikaitkan dengan Persija untuk musim depan? Yang kedua, terkait Marco Simic, jujur saya agak bingung Pak. Itu sebenarnya putusan yang kemarin, surat yang beredar itu sebenarnya sudah putusan atau belum gitu. Dan statusnya saat ini, kenapa kok Simic jadi masih banding dicas ini sih? Biar kita lebih jelas saja terkait kasus dari sengketa antara Marco Simic dan Persija. Terima kasih Pak. Terima kasih Jenderal pertanyaannya. Oke. Terkait Simic, mungkin angkanya belum cocok dengan Marco Simic ya. Gitu. Dari FIFA memutuskan nilai tertentu, tapi Marco Simic merasa harusnya lebih. Jadi waktu pas Marco Simic mengajukan appeal ke CAS, kita juga mengajukan appeal ke CAS karena menurut hitungan kita nggak sebesar itu. Gitu. Jadi kalau dia harus hitung, emang waktu pada saat adendum pada saat kita COVID, gitu ya, itu kan federasi dari standar federasi kita sendiri. Gitu. Jadi terkait itu sampai hari ini proses di CAS itu masih berjalan. Nanti kita tunggu hasilnya, mungkin teman-teman akan segera tahu. Oke, bukan 10 pemain, 10%. Terkait masalah pemain baru, tentunya kita semua harus menghargai dan menghormati etika karena yes, pasti kita ada pemain yang sudah ada approach. Udah pasti juga kalau lain ada yang approach pemain kita, it's normal di dalam proses rekrutmen menuju musim baru. Itu normal, kita approach pemain tim lain ada yang approach pemain kita, itu sesuatu yang normal saja. Tapi tentunya juga kita nggak bisa ngomong di sini. Saya nggak bisa ngomong si A, si B, si C, karena juga memang kita harus mematuhi dan menghargai pemain-pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Jadi pada waktunya nanti pasti akan kita umumkan. Jadi bersabar aja teman-teman. Pasti pemain-pemain yang kita istilahnya dekati, kita ambil dan seterusnya itu pasti nanti akan kita umumkan di waktu yang tepat. Oke, ini jadinya bentuk komitmen dari Persija untuk mempersiapkan tim lebih solid lagi di musim depan ya Bang Hendra Bang. Oke, lagi ada pertanyaan atau saran mungkin masukan untuk Persija? Taufik, ada lagi Taufik? Mungkin sambil menunggu beberapa pertanyaan lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi bahwa kami sudah melakukan pasca sarasehan PSSI kemarin ya di tim Liga 1, sudah ada beberapa hal yang sudah disepakati dan diharapkan nanti mendapatkan perlindungan dari ketua umum PSSI yang baru untuk musim depan. Jadi mungkin teman-teman juga udah dapat juga bocoran rangkuman dari sarasehan, apa aja yang poin-poin yang ada di sana, bahwa dengan terkaitnya kita perlu jaminan jadwal yang tidak berubah, perizinan yang tidak berlarut-larut, terus nanti standar VAR-nya kayak gimana, dan tentunya juga jumlah wasit dan kualitas wasit ke depan. Itu akan menjadi concern dari teman-teman di Liga 1 maupun Liga 2, dan tentunya saya yakin jajaran federasi sudah melakukan yang terbaik untuk persiapan musim depan. Dan berdasarkan itu kita berharap kita punya jadwal pasti sehingga Persija nanti dengan pihak GBK di musim depan akan melakukan satu MOU untuk memblok semua jadwal Persija main home di GBK. Itu nanti kita sudah jadwalkan, dan saya sudah bicara dengan Biro SUGBK, Pak Rafiq, yang mudah-mudahan itu semua bisa terlindungi ya.
saya yakin sekali musim depan menjadi titik balik bangunnya industri sepak bola kita, dari semua pemangku kepentingan sepak bola lebih menghargai terkait cabang olahraga ini, dan tentunya ke depan terus bisa memberikan satu hiburan olahraga ya untuk kita semua ya. Jadi benar-benar musim ini tuh pembelajaran kita semua, perbaikan kita semua, dan saya harap dengan situasi musim ini bisa mengantar kita ke musim depan yang lebih baik deh. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan terkait sama Sarah Sehan pun mungkin saya bisa share juga, untuk khususnya Liga 1 ya, karena Liga 2 kamarnya terpisah. Atau mungkin nanti terkait progres training ground kita gitu ya, nanti bisa Pak Vanessa bisa jelaskan, dan tentunya program-program lain ke depan. Diharapkan Persija itu memberikan yang terbuka atas segala informasi yang ada di Persija saat ini. Ya, saya langsung ada pertanyaan. Pak Panca, nambahin tadi pernyataan Pak Panca yang bilang musim depan Persija akan ngeblok jadwal dan akan bermain di GBK. Pertanyaan pertama cuma satu, kayak pertanyaannya kenapa nggak di JIS Pak? Gitu. Padahal JIS sudah ada nih Pak. Waktu di ulang tahun kemarin sih juga Bapak pernah bisa pakai JIS. Ya. Ternyata musim depan Bapak malah fokus ke GBK. Kalau yang kedua, Pak Teddy waktu acara di Pak Teddy Persib ya, waktu acara di PSSI itu kayak Jun mengatakan kalau sebagian besar klub Liga 1 itu sepakat dengan regulasi yang baru Pak. Artinya setelah kompetisi full nanti akan ada 4 final 4 war terus masuk ke final. Dan kata di PSSI juga bilang GBK ini rencananya akan menjadi kayak Wembley-nya di Inggris Pak. Nah dengan adanya pernyataan seperti itu, Bapak yakin bisa pakai di GBK dengan jika nantinya Wembley-nya GBK itu kan jadi satu tempat yang akan buat final gitu Pak. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kalian itu misleading. Ada satu rangkuman yang disepakati oleh 18 klub Liga 1. Itu kalian harus tahu bahwa waktu PSSI nawarin opsi 1, opsi 2, ada playoff dan itu adanya di GBK, itu nggak jadi jalan. Nah hari ini yang disepakati oleh Liga 1, 18 klub adalah home away. Tapi balik lagi, ini semua belum dalam bentuk ketetapan yang nantinya akan disahkan pada saat kongres. Pada saat jadwal semua udah fix. Jadi waktu itu kalau saya boleh runut ya, seingat saya adalah hasil sarasian itu nanti akan membentuk PMO. PMO itu terdiri dari PSSI, pengurus LIB dan 18 klub Liga 1. Sama juga PMO untuk Liga 2. Masing-masing juga akan membentuk, disepakati bersama. Pada saat itu, nah itu akan dibawa ke RUPS tahunan PT LIB, disahkan, ya, disahkan. Mungkin setelah musim berakhir. Nah setelah itu kita masuk ke kongres, mungkin bulan Mei, kongres PSSI untuk menetapkan jadwal. Nah dari situ seharusnya kita bersama-sama ketemu sama Kapolri untuk mengamankan jadwalnya sesuai keputusan nanti kongres PSSI, jadwal liga untuk musim depan. Itu rencananya seperti itu. Nah dari situlah tadi kami Persija sudah bicara sama GBK, ya. Jadi belum bicara majis nih saya. Jadi waktu itu karena terkait dengan rencana untuk kita bermain tanggal 31 di GBK, saya bertemu dengan dirobnya GBK Pak Rofik untuk melakukan komunikasi. Dan berharap kita bisa main tanggal 31 itu di GBK, walaupun hasilnya sampai ini kita masih menunggu karena belum dapat surat balasan. Nah, kita belum bicara majis,
gitu. Tapi yang kalian ketahui kalau seandainya seperti itu bahwa sebelumnya kami juga sudah ketemu Pak PLT Gubernur Pak Heru saat itu dan kami sampaikan bahwa hasil verifikasi dari AFC FIFA termasuk Bapak PSSI gitu, ada 3 hal major yang paling utama kenapa Persija tidak bisa main di JIS seperti yang teman-teman inginkan. Kami juga pengen main di JIS dengan stadion yang begitu megahnya, begitu hebatnya, tapi ada hal-hal yang sifatnya prinsipal itu yang harus kita pegang gitu, yaitu satu mengenai security system gitu. Jadi harus itu udah berdasarkan hasil verifikasi waktu itu dari pihak PSSI ya, itu standar FIFA gitu. Terus kedua terkait dengan flow activity, di mana flow activity itu yang ada di dalam Jakarta International Stadium itu harus ada sesuai dengan standar yang ada, yaitu banyak sekat-sekat yang terbuka yang seharusnya sifatnya itu non publik menjadi publik gitu. Itu yang saya tahu. Yang ketiga adalah airflow. Terakhir waktu itu AFC kalau nggak salah datang ke sana, itu airflow-nya belum sempurna. Jadi udah ada rekomendasi. Nah tinggal sebenarnya JIS menjalankan gitu. Saya tahu bahwa JIS itu adalah janji dari pihak Pemprov terkait dengan digantinya lapangan menteng dan Lebak Bulus saat itu, karena dikompensasi menjadi satu taman, satu untuk stasiun gitu. Kalau seandainya kita main di sana dengan resiko yang segitu besar, itu nanti balik lagi mengenai aturan main, masalah mitigasi hukum, nanti pidananya gimana kalau seandainya ada terjadi apa-apa gitu. Emang pertanyaan selalu banyak gitu. Sampai kita pun memikirkan, oh kalau kita main di JIS, oke deh nggak dalam kapasitas penuh, mungkin cuma 30 ribu gitu. Tapi kan kita juga menerima resiko, karena di situ adalah tempat padat gitu, daerah Pademangan itu gitu. Saya juga waktu itu komunikasi sama pihak Jamania untuk melakukan sosialisasi kalau seandainya Persija main di sana gitu, sosialisasi dengan warga sekitar gitu, agar nanti jangan sampai kalau seandainya Persija main di sana mengganggu kehidupan sekitar gitu. Saya minta tolong waktu itu pihak Jamania untuk melakukan sosialisasi, tapi akhirnya ya itu pun nggak bisa jalan karena yang paling utama itu apabila kita mungkin kalau bukan kompetisi untuk friendly match mungkin bisa tuh ya gitu untuk hari ini ya. Itu yang kita sampaikan ke Pak PLT Gubernur saat itu Pak Heru ya, kita berharap itu bisa dilakukan segera, disempurnakan sesuai dengan rekomendasi verifikasi dari pihak PSSI maupun dari AFC. Itu terkait apa? JIS. Jadi saya baru ngomong sama GBK karena saya belum ke JIS. Jadi memang banyak pertimbangan yang dijadikan bahan dalam untuk pemilihan stadion di musim depan. Ada lagi teman-teman ini? Sorry Pak, tadi Wajah kan juga untuk ada Persija tadi juga ada proses pembangunan training ground gitu Pak. Boleh tahu progresnya sampai mana aja nih Pak? Terus fasilitas apa aja yang akan dimiliki training ground Persija saat ini gitu Pak? Nah, terus mungkin ini bukan pertanyaan sih Pak, sedikit masukan. Persija kan tim besar dan di Jakarta, tapi update untuk terkait progres perkembangan training ground Persija, kira-kira apa aja, terus fasilitasnya apa aja yang akan dimiliki nantinya, dan beresnya kapan, gitu kayak gitu. Yang kedua ini sedikit masukan mungkin Pak, Persija kan besar Jakarta, tapi terkadang kita meliput di wartawan nih untuk update latihan Persija itu kadang-kadang susah Pak. Jadi kayak gitu, jangankan sebulan, seminggu sekali, terkadang tuh sebulan kadang-kadang nggak boleh diliput open segala macam, mungkin ke depannya musim depan adalah jadwal terstruktur setidaknya. Untuk latihan yang bisa diliput oleh teman-teman jurnalis setiap hari apa atau pekan berapa, setidaknya update-update terbaru tentang Persija itu bisa tersampaikan dengan cepat oleh jurnalis. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari sisi website Persija aja gitu Pak. Intinya sedikit masukan dari kita itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak. Baik, yang pertama terkait perkembangan training ground. Jadi saya kasih tahu dulu bahwa pembangunan training ground ini meliputi pembangunan satu lapangan indoor, kemudian lapangan
natural itu satu lagi yang baru. Kemudian ada dressing room, ada gym, ada ruang medis, ada kantor pelatih, kemudian ada dining room, sama ada lounge-nya ya di depan lobbynya seperti itu. Dan juga sedikit penataan ulang kawasan terkait adanya danau dan taman untuk di sekitar wilayah training ground tim utama Persija. Nah, untuk progresnya sendiri, lapangan indoor itu sudah selesai, kemudian dressing room sudah selesai, kemudian ruang medis dan kantor itu juga sudah selesai, kemudian lounge itu juga sudah selesai, tinggal memasukkan furniture. Kemudian dining hall itu sudah 80% gitu ya. Kemudian untuk lapangan itu sudah dilakukan beberapa kali uji coba. Kebetulan kontraktornya memang meminta untuk secara berkala seminggu sekali itu pemain-pemain kebetulan yang disuruh akademi untuk mencoba gitu. Kemudian di studi bagian-bagian mana yang mungkin kurang, ada kendala apa dan seterusnya. Jadi saat ini masih sedang dalam proses finalisasi ini dan juga uji coba terkait masalah lapangan yang natural. Kemudian kalau ditanya selesainya kapan, sebenarnya kalau sekarang mau digunakan itu sudah bisa. Cuman memang kita tanggungnya adalah karena memang sekarang posisinya belum rapi-rapi banget, karena juga penataan kawasan danau dan juga jalan masuknya juga belum selesai. Itu meskipun dressing room, kantor, ruang medis, indoor itu sudah selesai dan lapangan yang lama itu juga sudah ada, tapi kita memutuskan nggak usah kita pakai dulu karena tanggung juga, dan di samping itu karena lampu belum terpasang juga, maka dan sekarang bulan puasa harus latihan malam, maka kita dan tinggal 5 pertandingan lagi, jaraknya juga padat. Tentu saja kita berpikir lebih strategis kalau mungkin sekalian aja nanti di musim depan untuk utilisasinya, karena juga supaya sudah benar-benar rapi semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masukan teman-teman media, terima kasih banget atas masukannya. Saya juga mewakili tim, mohon maaf karena memang jujur aja kita sebenarnya kepengen, dan coach itu juga sangat senang. Kalian juga semua tahu coach itu paling senang kalau ketemu sama media, ngobrol. Dia kalau ngomong bisa panjang lebar, dia suka sekali berinteraksi. Cuman memang yang agak sulit kita membuat penjadwalan karena jadwal pertandingan sendiri aja berubah-ubah terus. Karena memang coach juga memang kalau sudah H-2 kemudian H+1, H+2 itu memang dia kurang begitu pas kalau dia masih harus fokus lagi ke tim. Dan celakanya sekarang nih banyak jadwal pertandingan yang nggak ada H+2, karena H+2-nya adalah udah H-2. Jadi memang mohon maaf karena memang jadwalnya juga padat dan juga jadwalnya juga sering berubah-ubah. Itu terkait jadwal. Yang kedua juga kami jujur aja kami juga agak malu gitu dengan teman-teman karena sekarang lagi berantakan banget. Gitu. Jadi mungkin pasti teman-teman nggak terlalu nyaman kalau melakukan liputan sekarang. Mudah-mudahan musim depan dengan fasilitas baru, ya kan? Ya nanti teman-teman juga bisa menggunakan juga fasilitasnya, ya kan? Kemudian juga lebih nyaman harapannya gitu. Kalau sekarang mungkin ya jadwalnya padat satu, kemudian yang kedua juga memang fasilitas kita ya, sangat tidak nyaman saat ini, gitu. Jadi ya agak-agak ngemper gitu kalau sekarang. Jadi itu mohon maaf banget untuk saat ini memang nggak terlalu ideal. Tapi kita akan coba cari waktu mungkin. Saya nggak tahu yang agak panjang mungkin kalau lihat jadwal ke depan mungkin dari
dari Dewa United ke PSS Sleman ya. Mungkin itu yang agak panjang, mungkin di salah satu session bisa ada open session, tapi ya gak diusahakan karena kan sekarang bulan puasa ya, jadi kita perlu latihan banyak biji sekarang, kita latihannya malam gitu. Nanti mungkin Mas Kuku bisa mungkin gitu ya, Pak Panji ada tambahan? Ya, saya kalau kalian saya nanya gini, musim depan sponsornya siapa? Itu saya serahkan ke bagian komersil, ada bagian beserta jajarannya. Taufik dari Jawa Pos lagi mau nanya, mau minta Atau berdiri mas, ada depan yang beri suaranya. tes. Ya, mungkin ada 2 pertanyaan dan 1 mau minta pendapat ya. Pertanyaan pertama soal kenapa ya, kenapa latihan malamnya di JIS Pak? Karena kan di Sawangan itu kan sebelahnya kan ada lapangan yang sintetis tuh, dan itu dari sewaan juga umum ada lampunya. Kenapa harus jauh-jauh ke JIS? Itu yang pertama. Terus yang kedua, minta komentarnya soal regulasi pemain asing musim depan rencana ditambah. Nah itu Persija sebagai tim yang bagus dalam pembinaan, melihatnya itu sebagai sebuah ancaman nggak sih buat pembinaan pemain muda gitu, terutama striker lah. Kita sama-sama tahu kalau di timnas saja pemain nomor 9 kita kurang bagus gitu, apalagi di tengah ditambah jumlah pemain asing yang banyak. Apakah itu akan jadi ancaman gitu kalau buat Bang Ganesha gitu? Itu dulu sih, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengenai pemain asing. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kami klub Liga 1 itu sering sekali melakukan komunikasi bersama, gitu ya, untuk kita sampaikan ke federasi maupun ke penyelenggara. Jadi terkait dengan rencana, belum balik lagi rencana, itu semua masih rencana. 5+1 satu ASEAN itu baru rencana. Dan kategori mendefinisikannya bisa orang kalau seandainya membaca apa yang ditulis dari rangkuman itu persepsinya bisa beda-beda. Tapi yang kemarin kita sepakati 18 klub adalah itu nilai jumlah pemain maksimum asing. Jadi kalau seandainya cuman mau ngambil 3 pemain, ya 3 pemain nggak apa-apa, itu maksimum. Tujuannya apa? Agar kita bisa berkompetisi di level Asia. Karena kenapa? Kalau seandainya kita berkaca ke arah Eropa, itu nggak ada itu main asing. Semua dianggap sama mereka. Kita maunya begitu, maunya. Tapi kayaknya hari ini kita belum siap. Kenapa belum siap? Karena infrastrukturnya belum siap. Gitu. Infrastruktur yang udah siap baru bisa kualitas permainannya baru siap, gitu. Maka itu disepakatilah waktu itu adalah maksimal adalah 5+1, tapi yang didaftarkan adalah 4+1, itu baru usulan, belum diputuskan, gitu. Kayak tadi mengenai playoff itu baru usulan, gitu. Ada suatu hal yang baru yang akan kita lakukan, yaitu ada playoff. Hari ini setelah minggu lalu kami bertemu pemilik Liga klub Liga 1 ya, itu bertemu, ada wacana lagi yang akan diajukan ke pihak penyelenggara maupun pihak federasi, yaitu untuk papan bawah ada playoff, gitu. Untuk nomor 18 itu langsung degradasi, yang 16-17 playoff sama nomor 2 sama 3. Yang 1 otomatis naik dari Liga 2. Itu baru usulan. Sama seperti tadi playoff itu baru usulan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk biar bisa mendapat nilai komersil dari liga itu sendiri. Berharap, dan itu
ketum PSSI juga setuju usulan itu gitu. Dan itu maka itu dibuatlah schedule-nya saat itu di trial pada saat syarat sehat, cocok waktunya. Gitu. Itu apa namanya terkait mengenai tadi bukan mematikan, tapi itu untuk men-trigger pemain lokal kita agar bisa lebih kompetisi, jangan minder gitu loh. Gitu kayak ya hari ini lah misalkan mau pelatih saya Thomas Doll yang sebenarnya begitu ketemu yang namanya Bambang Pamungkas dia respect langsung gitu. Pemain lokal loh. Jadi harus pemain lokal kita harus punya jiwa kompetisi yang tinggi gitu, jangan minder. Itu baru usulan agar kita bisa berkompetisi di level standar ACL kalau nggak salah. ACL itu 5+1 ya? 5+1 kalau nggak salah, saya lupa. Itu baru rencana, tapi keputusan semua itu habis PMO yang LPS, itu baru bisa pada saat kongres. Biasanya kalau pertemuan itu kongres PSSI gitu. Itu mas. Jadi undang-undang asing masih belum total. Belum, itu baru usulan. Ada kan di bawahnya, tahu nggak bahwa naturalisasi rencananya dibatasi, gitu. Tapi itu baru usulan. Tapi kan baru sampaikan, masa balik lagi orang dia udah bela-belain jadi naturalisasi jadi warga negara Indonesia, terus kayak dia WNI plastik, karena dibatasi, gitu. Nah ini yang harus dimasukin dulu ke apa namanya ke para pemangku kepentingan nanti di federasi. Itu kan baru usulan. Toh tapi ujungnya kalau naturalisasi ya dia WNI. Tapi kan kalau saja kan ada mungkin segelintir orang mas melihat pemain naturalisasinya 8 gitu lah, asingnya 4. Itu isinya satu tim main asing semua sebenarnya. Kalau dilihat dari situ benar. Tapi kalau dari sisi bahwa pemain yang 8 orang ini menjadi WNI, dia ikut aturan main untuk jadi WNI sampai dia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus butir-butir Pancasila dan lain-lain. Ya berarti itu perlu pengorbanan. Nah itu yang belum dipertimbangkan. Itu kan baru usulan. Kira-kira itu sih yang bisa dijelaskan. Kalau Indonesia ada pandangan bagi kuota banyak pemain asing bertambah bisa menghambat perkembangan pemain lokal kita. Berapa pemain muda? Cek. Yang pertama masalah pertanyaan kenapa kok nggak latihan di Sawangan. Di Sawangan itu memang saat ini yang ada lampunya baru lapangan yang artificial. Dan karena kita pertandingannya nggak ada di lapangan artificial, tentunya kita perlu latihannya juga di lapangan yang natural. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita ada pertandingannya di Stadion Citarum di Semarang itu ya pasti kita akan latihan di sana. Jadi sesimpel itu kaitannya mengenai lokasi latihan. Terus terkait pertanyaan mengenai penambahan kuota pemain asing, apakah ini mematikan pemain lokal? Ya saya pikir kalau kita ngomong industrialisasi sepak bola dan kita bicara soal era globalisasi sekarang, memang yang namanya persaingan global itu sudah menjadi keharusan. Artinya ini harus menjadi satu tantangan buat kita, dalam hal ini klub yang juga kita bergerak di dalam pembinaan, bahwa kita ya harus mencetak pemain yang kualitasnya kelas tinggi gitu. Karena pada akhirnya seperti yang Pak tadi sampaikan, kalau memang pemain kita berkualitas tinggi, mungkin biarpun jatahnya 10 sekalipun, kalau memang kualitasnya kita lebih bagus dari pemain asing, mungkin jatah itu bisa jadi nggak digunakan gitu. Jadi ini adalah satu tantangan gitu. Dan nggak menutup kemungkinan dengan aturan jumlah pemain asing yang banyak, yang juga ini berlaku di negara-negara yang lain, ini sebenarnya merupakan satu opportunity. Karena kalau dulu ada yang namanya trio Belanda, dulu ada yang namanya trio Jerman gitu kan, yang nggak menutup kemungkinan I don't know, mungkin 10 tahun lagi di Liga Jepang ada yang namanya trio Indonesia kan gitu, atau di Liga Eropa ada klub yang pakai kuartet Indonesia gitu. Jadi ini sebenarnya kita harus melihatnya dengan suatu sikap yang positif, bahwa ini adalah bagian dari industri sepak bola
kita harus bersaing secara global, ya kita harus menaikkan kualitas gitu. Dan ini yang harus membuat kita bekerja lebih keras gitu untuk kita bisa bersaing secara global. Dalam hal ini konteksnya adalah akademinya kita di dalam mencetak pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal itu harus bisa ya yang mutunya harus lebih baik gitu, karena pertama di liga kita juga kuota pemain asing bertambah, artinya pemain lokalnya harus lebih berkualitas lagi. Dan tentu saja ini sebuah, di sisi lain adalah sebuah opportunity, karena negara lain juga melakukan hal yang sama, artinya nggak menutup kemungkinan, artinya menambah justru kesempatan untuk pemain Indonesia punya ruang yang lebih besar dengan kuota pemain asing yang banyak. Terima kasih. Terima kasih Bang Reza. Jadi bukan pemain aja yang kerja keras, dengan misalnya besok ada benar-benar ada penambahan ya, dari klub juga bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pemain lokal, terutama dari akademinya kita masing-masing. Oke. Ya itu buktinya pemain Persija banyak yang diambil sama timnas ya. Jadi sampai kita harus mengorbankan demi kepentingan timnas, gitu. Komitmen Persija ya Pak demi timnas ya. Ya, pertanyaan lagi dari saya lain mungkin. Oh, saya pilih lagi Pak. Nggak apa-apa Pak. Cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore remaja Bang Ganesha Logo. Saya Firman dari Sports.id. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait 31 yang musim depan yang akan gugur di bulan Juni atau Juli ya, untuk sama sekedar wacana. Pak Persija sudah menyiapkan rencana pre-season untuk musim 2023-2024 mungkin dengan TC keluar atau uji coba dengan klub-klub luar di Indonesia atau di luar gitu. Dan kedua mungkin terkait sponsor Pak, kedatangan Thomas Tuchel dan Persija sebagai tim yang banyak mengorbankan pemain-pemain muda berkualitas dan akhirnya dipanggil timnas beberapa kategori usia muda, apakah nilai Persija di musim ini mulai merangkak naik lagi lebih besar lagi untuk akhirnya memacu sponsor untuk datang gitu Pak, dan mungkin sudah berapa Pak dengan tim ya nanti untuk sponsor Persija gitu Pak. Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir apa? Tentang yang nilai Persija naik atau enggak ya, terkait sama banyaknya tim pemain Persija yang diambil sama timnas gitu ya. Oke, tadi yang pertama itu terkait sama rencana pramusim atau apa. Emang ada beberapa tawaran untuk kita melakukan mini turnamen ya. Tapi balik lagi bahwa tim aja masih kita dalam proses pembentukan ya untuk musim depan, dan kita lagi coba atur schedule gimana juga tadi kita belum tahu kita jalan liga itu akhir Juni atau awal Juli gitu, itu kita belum tahu tuh. Baru kisaran di awal Juli, baru kisaran, dan nanti akan habis di bulan Maret kalau nggak salah. Tapi saya balik lagi, itu saya belum tahu. Nah, dengan naiknya mutu pemain muda dari Persija, tentunya ini menambah value dari Persija itu sendiri gitu. Emang ada beberapa juga mungkin udah diskusi dengan pihak komersil untuk bisa menjadi mitra sponsor untuk musim depan. Tapi balik lagi, itu keputusan ada di kompartemennya komersilnya Persija. Ya, saya berharap sih bahwa musim depan nilainya akan banyak nambah ya gitu, apalagi kalau seandainya nanti kita bisa nonton Persija home di GBK gitu ya untuk musim depan, mudah-mudahan gitu. Bang Nesa, ada tambahan untuk mungkin tambahan aja bahwa untuk pre-season tentunya kita udah berdiskusi juga dengan coaching team. Ada beberapa skenario terkait masalah kita akan melakukan testing, assessment, kemudian juga yang paling penting juga adalah off season,
ketika libur itu juga kita juga saat ini coaching team sudah mempersiapkan program off season. Artinya apa yang harus dilakukan pemain ketika libur. Gitu. Jadi ini juga satu fase yang krusial karena off season ini penting sekali pemain melakukan recovery atau istirahat secara optimal, tetapi juga ada satu fase-fase tertentu nantinya mereka juga harus mulai berlatih secara mandiri. Jadi itu juga menjadi bagian dari persiapan kami off season. Kemudian pre-season kita juga menyiapkan beberapa skenario, tetapi memang kita semuanya harus menunggu yang namanya penjadwalan. Dan itu nanti juga kita tahu bahwa ini industri, kita juga harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman marketing. Bagaimana mensinergikan program komersil dengan program teknis, bagaimana cara turnamen mini, mungkin ada undangan, ada mungkin pre-season friendly dan seterusnya, di mana itu adalah bagaimana mensinergikan program komersil dengan program teknis, bagaimana caranya ada satu harmoni sehingga secara teknis preparationnya dapat, tapi juga secara komersil kita bisa mendapatkan benefit. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bang Vanessa. Ini penuh nih, full tank dari tadi yang nanya sini terus. Iya, ini ada. Ini enggak. Saya pernah ada Robi, ada Oke. Ridwan, ada Saya Tino, pernah. ada Adi. Katanya nimbun banyak pertanyaan. Tahu? Silakan. Ini Pak, ada siapa nggak Pak? Silakan. Rid. Silakan. Ada mic tadi. Kon. Mika. Mic-nya ada itu. Mungkin udah mau beduk sih, jadi udah pada lemes ya. Oke, silakan. Terima kasih, selamat siang Mas Panja dan Pak Ganesha. Thomas Doll telah diperpanjang hingga kontraknya 2025. Dalam rentang waktu tersebut, kira-kira apa sih goals yang dicapai manajemen ataupun target yang itu ke Thomas Doll? Terima kasih. Target ini Pak Thomas dulu. Oke. Sebenarnya kontraknya dari awal sama Thomas Doll itu tahun kedua itu kita masuk sebagai juara musim, ya, juara liga. Yaitu masuk KFC di tahun 2005, kita rencananya mau berkiprah di ACL, gitu. Tapi ya balik lagi, tentunya pasti ada revisi dengan kejadian musim ini ya. Jadi, tapi komitmen Doll untuk membawa kita menuju lebih baik dari musim sebelumnya itu sudah dibuktikan dengan cukup kasat mata ya ke semua orang maupun ke para supporter ya. Emang belum maksimal dengan situasi hari ini ya gitu. Tapi saya yakin sekali untuk musim depan bentukan tim Thomas Doll beserta ofisialnya akan mengantarkan kita ke tempat yang lebih bagus lagi dari musim ini gitu. Amin, Pak. Dipersilakan lagi. Oke, dulu lagi. Ya lagi. Yang lain dong. Bocen. Sama Barnabas Sobor Pak. Ini kan Barnabas Sobor kan informasinya kan katanya kan. Monggo. Mau nggak mesti Persija, mau yang lain juga nggak apa-apa. Gitu. Makanya hanya konfirmasi masalah Barnabas Sobor Pak. Ini kan Barnabas Sobor kan informasinya kan katanya kan dipinjamkan atau gabung ke klub Lituania nih Pak, Bang Ganesha. Mungkin bisa dikasih penjelasan apakah benar apa tidak, dan kontraknya kalau benar itu jatuhnya dipinjamkan ataupun diapain Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 8 pemain Persija yang kemungkinan besar akan main di Piala Dunia U20 nanti Bang. Nah, salah satunya sebutnya Ferrari lah. Ini kan Ferrari kontrak panjang sampai 2005. Namun jika nantinya ada talent scouting dari luar yang menarik, yang membuat pemain Persija muda ini ditarik ke tim keluar negeri, itu tanggapan dari Persija seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Oke, pertama mengenai Barnabas, memang betul ada loan. Jadi dia sudah ada loan agreement dengan salah satu klub di Lituania, dan saat ini sekarang sedang dalam proses pengurusan TMS. Jadi itu update-nya.
Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah apabila ada pemain-pemain muda kita yang mendapatkan tawaran dari klub luar, ya saya pikir ini industri ya, industri sepak bola. Jadi ketika ada tawaran seperti itu, ya itu hal yang wajar ya. Nanti kita belum tahu kan, nggak bisa berandai-andai, tergantung tawarannya. Kalau tawarannya menggoda dan menggairahkan, kenapa tidak kan gitu. Tapi semua itu kita nggak bisa berandai-andai. Kalau tawarannya mungkin tidak menarik ya untuk apa kan gitu. Jadi semuanya itu kita baru bisa ngomong kalau memang nanti tawarannya memang sudah benar-benar ada gitu. Monggo. Kayak sekarang nih ya, udah ada yang nawar Pak Ganesa gitu untuk klub lain. Saya bilang 50 menit saya lepas. Lumayan tuh bang. Oke, sampean lagi. Ya silakan Dik. Tes. Ya, izin Pak, Taufik lagi Pak dari Jawa Pos. Timnya berapa lama bang? Makasih bang. Sampai dengan akhir tahun 2023. Ya silakan Dik. Tes. Ya, izin Pak, Taufik lagi Pak dari Jawa Pos. Mau nanya ini Pak, target musim 2024 kan juara Pak ya? Tadi yang bilang Thomas Doll. 2024 ya? Nah, pertanyaannya adalah masalah kedalaman skuad Pak. Rencananya gimana sih Pak? Kan kalau musim ini kan masih apa ya? Masih mayoritas pemain muda binaan Persija gitu, pemain muda. Nah, kira-kira musim depan bagaimana? Apakah akan kedalaman skuad akan lebih banyak pemain senior atau bagaimana Pak? Mungkin udah ada perencanaan buat musim depan soal komposisi skuadnya. Terima kasih. Semenjak saya di Persija ya sebagai presiden klub, bahwa pemilihan pemain itu absolut di pelatih kepala gitu. Jadi pelatih kepala sekarang lagi menganalisa semua kandidat-kandidat ya yang untuk memperkuat skuad kita musim depan. Saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh Thomas Doll itu adalah yang terbaik untuk Persija di musim depan dan untuk meraih target-targetnya dia maupun target manajemen. Bang, Pak Panca lanjutin pertanyaan Bang Beckham nih Bang. Pak, berarti artinya akan ada apa ya? Pengeluaran Persija musim depan juga lebih jor-joran Bang. Pak Panca, artinya berapa miliar gitu Pak? Oh, belum tahu, orang sekarang aja masih dianalisa oleh pelatih. Saya yakin juga pelatih juga kan pasti menghitung lah. Gitu. Jadi ya kita masih menunggu. Ya kalau sedang kita melakukan mini turnamen ataupun friendly match, saya bocoran lah ada masalah juga. Apalagi kalau seandainya kita bisa main 17 kali, minimum tuh 17 kali main di GBK sebagai home. Belum di luar kalau seandainya kita melakukan mini turnamen ataupun friendly match, saya bocoran lah ada di Liga Jerman, Italia, sama Belanda. Iya, jadi ada yang udah mengundang untuk kita main di GBK gitu, untuk melakukan either mini turnamen ataupun friendly match. Tapi kan hari ini kita belum bisa ngomong apa-apa karena skuad kita belum terbentuk untuk musim depan gitu. Mungkin kan kalau nggak ada perubahan bisa aja nggak ada perubahan, kan tergantung coach gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Siapa? Ada bocoran Bang? Mungkin dari Infocom ada pertanyaan lagi, Infocom jawabannya yang Mas yang pakai jaket enggak? Udah enggak ada? Atau ya. Mbaknya? Iya, apa aja tanyain mumpung di sini sebelum buka. Ya Ridwan, silakan. Kalian saya nanya tuh, target komersil target sponsor tahun depan berapa? Aspek komersial belum ditanyakan ya Pak. Iya. Apa aja tanyain mumpung di sini sebelum buka. Ya Ridwan, silakan. Nanti ntar nanyanya lewat DM lagi, nanyanya lewat IG lagi atau WA lagi gitu kan. Mumpung di sini ketemu, ya kita ngobrol gitu. Pak, pesanan dari Bang Beckham Pak nanya. Kok pesanan lagi? Pesanan dari yang tadi nanya juga Pak. Kalau Jerman, Italia, Belanda ini main di GP kan mini turnamennya tuh kapan rencana Pak? Nah itu balik lagi tadi saya bilang bahwa kita belum bisa memastikan jadwalnya karena kita belum dapat schedule.
gitu. Kalau kita udah dapat oke lah, kongres PSSI itu tanggal berapa rencananya? Bulan Mei itu, gitu. Nah itu kita baru bisa tahu tuh, baru kita bisa nyusun. Kalau nggak salah, mestinya schedule latihan kita minggu kedua Mei udah, minggu terakhir Mei kita udah pemusatan latihan kan semua. Kalau mainnya Juli, gitu. Jadi itu pun kita masih belum tahu, gitu. Tapi yang dijanjikan sama kita pemilik klub Liga 1 maupun pemilik klub Liga 2 saat itu oleh federasi itu adalah bahwa kita dikasih kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan kegiatan komersil selain kompetisi. Ya tentunya itu tadi ada friendly match, ada mini turnamen. Jadi jeda waktunya itu cukup untuk kita melakukan hal itu gitu. Agar tujuannya industri sepak bola kita bisa naik gitu. Bisa terus meningkat ya Pak, industri sepak bola Indonesia. Maunya seperti itu, tapi ya balik lagi semua tergantung dari semua stakeholder sepak bola. Kalau kalian semua mau ini menjadi industri yang lebih besar, harus ada rambu-rambu yang diikuti disiplin gitu. Ya contohnya ya pada saat ke stadion atau pada saat di luar stadion gitu. Ada orang yang sifatnya dia mau melihat hanya supporter, tapi balik lagi tidak semua penonton dalam stadion itu supporter sepak bola, gitu. Itu yang harus dia pahami, gitu. Ada orang yang sifatnya dia mau melihat nonton sepak bola sebagai hiburan, gitu. Itu yang harus dipahami. Once kita sampai sana, it means industri sepak bola kita sudah lebih tinggi, gitu. Oke, terima kasih Pak. Dia lagi. Dia nampung pertanyaan teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Ini live loh, live loh. Jadi kalau bisa tolong masnya di center loh, biar dia ketahuan. Dia udah utama. Ngomong soal industri Pak, ini kan banyak keluhan dari supporter kalau kualitas apparel sekarang kurang bagus itu Pak. Mungkin ada evaluasi atau mungkin ganti apparel gitu Pak, musim depan Pak. Oke. Itu aja Pak. Kalau seandainya apparel tidak sempurna, saya rasa hampir setiap produk itu ada. Jadi kalau even di English Premier League pun kalian bisa lihat, itu lambang Emirates copot lagi main, ada. Coba kalian perhatikan, nanti kebenaran orang komersilnya hari ini nggak ada, adanya ada orang news doang. Kritikan untuk klub agar kualitas dari merchandise-nya diperbaiki gitu ya. Nanti kebenaran orang komersilnya hari ini nggak ada, adanya ada orang news doang. Tapi itu kasat mata, manajemen juga lihat. Pasti itu akan dilakukan sifatnya komunikasi yang lebih intens dengan pihak mitra kita dalam merchandise gitu. Oke Pak, terima kasih. Saya belum tahu putusannya kayak gimana. Nanti mungkin dari Direktorat Komersil yang akan memberitahukan kita, dan mungkin dari pihak media nanti akan mengumumkan. Gitu. Siap Pak. Jadi masih ditunggu Bang Taufik. Ada pertanyaan? Pak, saya Robi Pak dari FIFA. FIFA-nya tuh Todi atau pakai F? FIFA belum diundang Pak. Belum diundang ya. Silakan. Oke. Sorry Pak, saya Robi Pak dari FIFA. FIFA-nya tuh Todi atau pakai F? FIFA yang itu Pak, Gianni Pak. Gianni Infantino, bukan. Pak, kemarin Witan datang ke Persija Pak dari AS Trenčín mungkin membuat gempar Pak ya. Berita yang besar bagi Persija dan supporternya. Namun sejauh ini dari manajemen Pak, apakah ini sudah sesuai ekspektasi ataukah dampak yang besar untuk Persija? Dilihat dari statistiknya 6 pertandingan dan belum cetak gol. Dari manajemen Pak, apakah ini sudah sesuai ekspektasi ataukah bagaimana Pak? Dan musim depan kira-kira Persija bakal
beli pemain lagi nggak Pak yang dari timnas gitu atau yang berlabel timnas gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan tentang Witan, tentunya kita semua tahu bahwa dia adalah pemain yang punya kualitas. Kita sangat yakin dengan dia, itulah sebabnya kita merekrut dia. Dan ya kan, kemudian tentu saja semuanya memerlukan proses dan waktu. Dan kita sangat percaya dengan dia, dan kita sangat yakin dengan dia, itulah sebabnya kita merekrut dia. Dan kita juga harus membantu dia dalam hal ini untuk beradaptasi secara cepat, karena memang jujur aja tidak semuanya mudah, karena pertama dia datang, kemudian artinya dia datang ketika tim Persija kita juga sedang kemudian yang kedua dia juga datang dalam kondisi Persija tidak stabil secara ketersediaan pemain, artinya dia datang ketika tim Persija kita juga sedang tidak lengkap karena ada banyak pemain tim nasional yang dipanggil, kemudian juga ada pemain yang cedera dan seterusnya, sehingga memang kita tahu bahwa proses adaptasi itu dia adalah pemain yang hebat dan dengan kerja keras kita bersama gitu. Tapi kami punya suatu keyakinan, ya kan, tidak pernah berubah bahwa dia adalah pemain yang baik, dia adalah pemain yang hebat, dan dengan kerja keras kita bersama, dengan support semua elemen, dia akan menjadi pemain yang sesuai dengan kelasnya dia. Itu yang penting sekali untuk kita tekankan. Dan harapannya nanti kita akan lihat dia menjadi pemain yang sebenarnya itu di musim depan, karena nanti dia akan melakukan pre-season bersama-sama dengan kita. Akan ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu dia beradaptasi dan menampilkan potensi terbaiknya. Jadi mungkin itu terkait Witan. Terus kemudian apa lagi? Soal beli pemain timnas. Selama ini sih banyak kan timnas yang beli pemain Persija ya, cuma nggak dibayar gitu. Bercanda ya. Itu yang gendut di belakang pakai kacamata, mau nanya nggak? Dari mana tuh gendut belakang tuh? Dari Kemang lah. Silakan. Ada lagi? Mungkin dari PSG TV mau nanya? Yang depan. PSG TV ada yang mau nanya? Lagi? Ya, silakan. Dia lagi. Oke. Ini dua lagi pertanyaan lu dapat gelas loh. Ini dari seminggu bisa atas. Udah. Izin Pak, Taufik lagi dari Jawa Bos. Waktu itu ingat banget PSG TV di launching pas jeda pertandingan apa gitu di Patron Pak ya. Oh, iya. Tapi waktu itu kayaknya belum detail sebenarnya PSG TV itu sama Persija TV sama apa beda sih Pak? Itu aja. Dan kalau nggak salah Mas BP jadi CEO-nya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan kenapa Mas BP yang dipilih jadi CEO-nya. Terima kasih Pak. Oh, wah itu salah nanya, itu nanyanya sama Mas BP gitu. Nah kita ini kan juga tamu di sini sebagai undangan dari PSG TV beserta medianya Persija gitu. Saya rasa sih PSG TV dengan Persija TV itu berkolaborasi ya, cuman beda salurannya aja. Mungkin kalau PSG TV itu menggunakan satelit, kalau seandainya Persija TV menggunakan digital media, gitu yang mungkin. Nah kalau detailnya, monggo dengan Pak CEO-nya PSG TV. Ya silakan. Sebenarnya seperti saya sampaikan tadi bahwa PSG TV itu berkolaborasi dengan Persija. Dalam hal ini kita lebih untuk kemudian menyebarluaskan segala sesuatu terkait dengan Jakarta, karena sebenarnya tidak hanya Persija, karena kenapa namanya Pride and Soul Jakarta, karena Jakarta itu banyak hal. Kita akan lebih mengembangkan terkait dengan kota Jakarta, kemudian The Jackmania dan juga Persija. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Panca dulu, mungkin kita pernah dengar bahwa Persija itu ingin kita buat sebagai tidak hanya sebagai
klub namun juga sebagai lifestyle. Nah inilah bagian dari bagaimana PSG TV menjadi penyambung dari lifestyle tadi untuk kemudian kita sebarkan ke seluruh Indonesia karena kita tayang di sana. Tapi sekali lagi bahwa Persija dan PSG TV dan PSG TV berkolaborasi dalam hal ini. Persija TV lebih kepada hal terkait dengan tim, kita yang terkait dengan hal lain sifatnya lifestyle. Terima kasih. Terima kasih Mas BP. Terima kasih Mas BP. Kamu lagi. Kok kamu lagi? Eksklusif ini jawab masalah Persija ya. PSG TV punya muk gelas. Mas, mungkin dari pesepak bola jadi ngurus TV, Mas, mungkin gimana gitu, apa susahnya gimana, suka duka gimana gitu, Mas? Dan belajarnya sama siapa sih, Mas? Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah depan biar bisa. Oh iya. Gimana. Tapi terakhir ini ya. Terakhir yang bagus banget. Terima kasih. Sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya antara saya sebagai pemain bola kemudian jadi ngurus TV, karena dulu saya di Sorot TV, sekarang di Gang TV. Kita ya sebenarnya kalau intinya belajar kepada teman-teman semuanya. Tadi salah satunya kepada ini yang sering main bola sama saya. Jadi kemudian saya diberi kepercayaan oleh Persija Pak Panca dalam hal ini untuk memegang PSG TV, dan saya juga berkeyakinan bahwa sepak bola Jakarta ini tidak hanya bagian dari olahraga saja, namun juga bisa menjadi sebuah komunitas yang lebih besar dalam hal ini lifestyle, karena Persija sendiri adalah sebuah brand yang menurut saya bisa lebih besar kaitannya sebagai trendsetter dari sepak bola atau olahraga di Indonesia. Itulah kenapa kemudian Persija dalam hal ini ingin mengembangkan lifestyle yang menyangkut segala hal yang terkait dengan kota Jakarta untuk kita sebarluaskan atau kita angkat sehingga Persija ini benar-benar menjadi sebuah pride and soul of Jakarta. Jadi bagus seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kita juga menampung pertanyaan dari YouTube. Bisa ada? Boleh, nanti di-share. Coba. Oh, Pak, udah biasa pertanyaan dari YouTube. Kang Maman dan Mas Tony Sucipto untuk musim depan atau tetap seragam Persija atau gimana? Terima kasih. Jawabannya tunggu nama ini. 3 belum selesai. Yang sedang streaming di YouTube itu jawabannya tinggal tunggu nama. Kalau ada pertanyaan lagi dari YouTube. Mungkin dari Instagram. Teman-teman sini sambil menunggu waktunya persiapan buka puasa nih, masih ditampung saya. Masih ada beberapa waktu lagi, sekitar 10 menit lagi. Jadi saya perlu tekankan ya ke depan bahwa Persija sebagai salah satu klub sepak bola di Indonesia itu selalu berusaha untuk menelurkan pemain-pemain yang terbaik dan juga berusaha untuk menjadi pemimpin di Liga 1 terutama, dan tapi atas segala upaya kami itu tetap ujungnya adalah bahwa kita rela berkorban untuk timnas Indonesia. Itu yang harus dipahami. Siap, terima kasih. Teman-teman media di sini masih ada yang dipertanyakan pada Pak Panca dan Bang Anissa, dipersilakan. Oke, Pak, ada di sana. Apa? Lapangan. Oh, training ground. Oke. Lapangan baru. Yang jelas lapangan sepak bola ya. Iya, jadi lapangan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saat ini kita menambah satu lapangan lagi yang natural
ya kan? Jadi nantinya kita punya 2 lapangan natural untuk tim utama, gitu. Jadi saat ini kita punya 1 yang lama dan kita sedang dalam proses di lapangan natural yang kedua. Oke, terima kasih pertanyaan dari saya. Itu tuh baju putih calon sponsor mungkin mau ada bertanya. Ya, kami mau nanya lagi. Ada? Boleh Pak? Ada? Boleh. Bertanya lah biar tidak sesat di jalan. Bentar lagi dapat kelas. Ya, izin Pak, tadi kan Mas Bepi udah jelaskan. Tadi kan Mas Bepi udah jelasin soal dia yang ngurus Persija TV. Nah, pengen tahu dari Pak Aceh sama kenapa nunjuk Mas Bepi jadi CEO Persija TV, Pak? Terima kasih, Pak. Alasan Bapak Anda. Alasan Bapak Mas Bepi kenapa mungkin ada antara Persija dan Persija. Nah, gini. Jadi kalau Persija TV yang ada di digital media ya, itu terkait sama apa yang ada aktivasinya di Persija, gitu. Ada hal yang tidak di-grab oleh Persija, itu disiarkan di SCTV. Jadi yang tadi seperti Mas Bebe bilang bahwa SCTV itu lebih untuk bercerita tentang Jakarta. Apa aja yang ada di Jakarta, gitu, budayanya, terus ocehannya, masyarakatnya kayak gimana, mungkin nanti ada kulinernya kayak gimana, saya belum tahu susunan dari pihak SCTV. Nanti ada liputan khusus atau berkolaborasi dengan Persija terkait seperti hari ini, atau nanti sifatnya menjelaskan tentang apa yang ada menjadi lifestyle hari ini di Jakarta, itu yang ada di ranahnya PSDTV, gitu. Baik hiburan, entertainment, mungkin sedikit news tentang Persija, tentang Jakarta, mungkin tentang budayanya, mungkin tentang makanan khasnya, saya kurang, semua disusun oleh pihak manajemen PSDTV. Ada pertanyaan lagi? Pak, yang tadi itu alasan ditunjukkan Mas BP sebagai CEO SCTV. Ya, saya rasa Mas BP ini cukup lama tinggal di Jakarta dan hiruk pikuk dunia hitam dan putihnya sudah tahu. Dan saya yakin sekali Mas BP sebagai, saya rasa dengan kemampuannya bisa menggambarkan kehidupan Jakarta, unsur-unsur yang ada di Jakarta yang bisa di-share melalui PSJTV ke masyarakat luas yang di luar Jakarta, sehingga mereka bisa mengenal Jakarta lebih dalam, baik yang sifatnya formal maupun non formal. Saya yakin Mas BP bisa menjalankan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi dari Pak? Ada pertanyaan dari TikTok sama YouTube. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan dari TikTok itu bagaimana kabar Osvaldo. Kemudian pertanyaan dari YouTube, ada rencana untuk training camp di luar negeri atau lawannya dari luar negeri atau tidak? Tadi yang terakhir kayaknya sudah dijawab tuh. Jadi sudah dijawab ya. Tapi mudah-mudahan dari teman-teman yang ada di media sosial bisa melihat, dan ini juga live streaming di YouTube-nya Persija dan di satelitnya tempat PSJTV. Untuk yang pertama tadi terkait Osvaldo, mungkin Pak Ganesha. Saya pikir kabarnya sangat baik karena kita tahu bahwa dia mengalami kemarin sempat cedera ya, cukup lama, dan dia sudah bisa kembali berlatih dan sekarang juga sudah bisa bertanding, dan coaching staff juga medical staff memberikan satu planning pathway yang tailor-made untuk dia. Jadi artinya ada program yang khusus untuk dia supaya dia bisa tetap optimal di dalam bermain.
dan kita sangat teliti juga di dalam kita mengatur baik training load maupun juga minutes play-nya agar dia bisa tetap bermain dan bebas cedera. Jadi ini yang kita lakukan sekarang dan saya pikir dia dalam progres yang sangat baik. Dia sudah berkontribusi sangat banyak juga, kemarin sudah sempat mencetak gol juga. Jadi saya pikir dia menjadi sama seperti pemain lainnya. Dia saat ini juga merupakan elemen yang sangat penting untuk Persija Jakarta saat ini. Mungkin itu, terima kasih. Dan sudah agenda kopi bareng Presiden Klub di hari ini di Hotel Monopoly Jakarta 25 Maret 2023. Sampai jumpa di agenda berikutnya, agenda kopi bareng Presiden Klub ataupun agenda lainnya di Presiden. Mungkin sebelum kita tutup untuk berbuka, ada beberapa kesimpulan dari forum tadi. Pertama, kita memperpanjang 6 pemain komitmen Thomas hingga tahun 2025. Kemudian juga ada dibahas rencana Persija di musim depan sudah bergerak untuk kuat di musim depan agar bisa meraih target di tahun kedua Thomas lewat seperti juara Liga 1. Kemudian juga rencana pramusim untuk musim depan. Ya mungkin terima kasih berakhir sudah acara hari ini. Selamat berbuka puasa bagi yang merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Esa, terima kasih Pak Panjang, terima kasih teman-teman media.